Green flag in the back. Revs up. Lights out. We're ready. Selamat datang kembali di MGP News, channel berita MotoGP teraktual dan terupdate. Highlight berita kali ini diantaranya: seri ke-6 MotoGP 2020 akan digelar di Misano World Circuit Marco Simoncelli atau biasa disebut GP San Marino pada Minggu 12 September 2020. Kabar selanjutnya datang dari Valentino Rossi. Pembalap Monster Energi Yamaha tersebut dinilai menjadi pembalap yang paling konsisten di timnya, meski masih mengeluhkan soal top speed pada MotoGP 2020. Sebelum kita lanjut ke berita selengkapnya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk update kabar-kabar terbaru tentang MotoGP hanya di MGP News. MotoGP 2020 akan menggelar seri ke-6 di Misano World Circuit Marco Simoncelli atau biasa kita sebut dengan GP San Marino pada Minggu 12 September 2020. Melihat performa inkonsisten yang ditampilkan pemuncak klasemen sementara MotoGP 2020, Fabio Quartararo, dalam 3 balapan terakhir, rider berpaspor Prancis tersebut berpotensi tergeser dari posisi teratas kelas balapan di sini. Saat ini, dalam 5 balapan awal, El Diablo duduk di puncak klasemen dengan koleksi 70 poin. Quartararo hanya unggul 3 angka dari pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso, di tempat kedua. Terlebih, Dovi memiliki pengalaman menang di MotoGP San Marino, tepatnya pada seri 2018. Karena itu, rider berpaspor Italia tersebut berpotensi meraih kemenangan dalam balapan nantinya, sekaligus naik ke puncak klasemen. Meski begitu, bukan Dovizioso pembalap tersukses di MotoGP San Marino. Di kelas MotoGP, ada 3 pembalap yang paling sering menjadi tercepat di MotoGP San Marino. Mereka ialah Valentino Rossi dari Monster Energi Yamaha, Marc Marquez dari Repsol Honda, dan yang terakhir ialah Jorge Lorenzo yang sekarang menjadi pembalap tes Yamaha. Ketiga pembalap tersebut sama-sama 3 kali menjadi pemenang di MotoGP San Marino. The Doctor melakukannya pada 2008, 2009, dan 2014. Sementara The Baby Alliance menjadi yang tercepat pada 2015, 2017, dan 2019. Sedangkan Ex Fuera, panggilan dari Lorenzo, menjadi kampiun MotoGP San Marino pada 2011, 2012, dan 2013. Dari ketiga nama di atas, hanya Rossi yang bisa mentas dalam balapan nanti. Ini disebabkan Marquez sedang menjalani pemulihan cedera lengan kanan, sedangkan Lorenzo sudah memutuskan pensiun di akhir MotoGP 2019. Pertanda Rossi menjadi juara di MotoGP San Marino 2020 dipertanyakan. Hasil masa lalu tidak bisa dijadikan rujukan, mengingat performa The Doctor mengalami penurunan dari musim ke musim. Oleh karena itu, menarik untuk dinanti pembalap pemenang MotoGP San Marino 2020. Bukan tidak mungkin kejutan akan datang di MotoGP San Marino
mengingat seperti yang terjadi di Republik Ceko dan Styria. Menurut kalian, siapa yang akan meraih podium yang pertama pada MotoGP San Marino 2020? Akankah Valentino Rossi dapat meraihnya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kabar selanjutnya datang dari Valentino Rossi. Pembalap Monster Energi Yamaha tersebut dinilai menjadi pembalap yang paling konsisten di timnya Yamaha meski masih mengeluhkan soal top speed pada MotoGP 2020. The Doctor telah merampungkan 5 balapan pertama MotoGP 2020 dengan penampilan naik turun bersama motor Yamaha YZR M1. Rasa kecewa sempat menyelimuti Rossi setelah sempat gagal membawa pulang 1 poin pun pada balapan perdana musim ini yang berlangsung di sirkuit Jerez. Hasil balapan MotoGP Spanyol tersebut didapat setelah motor Rossi mengalami masalah teknis yang memaksanya menepi lebih awal. Kekecewaan rider asal Italia tersebut sedikit terobati usai finish di urutan ketiga pada MotoGP Andalusia 2020 yang juga digelar di sirkuit Jerez. Masalah Rossi kembali terasa ketika tampil pada 2 balapan yang digelar di Red Bull Ring Spielberg, Austria. Selain memiliki relasi kurang baik dengan sirkuit tersebut, Rossi juga mengeluhkan aspek top speed yang membuat dia tak bisa berbuat banyak saat adu cepat dengan pembalap-pembalap lawan. The Doctor pun menilai motor-motor Yamaha pada musim ini kian sulit memangkas selisih waktu dengan motor-motor tim lawan yang dibandingkan pada musim lalu. Musim ini perbedaan antara kami dan tim lain cukup gila dan sangat sulit untuk dikompensasikan. Hal itu sudah seperti ini sejak musim lalu, dan kami para pembalap telah memberikan banyak tekanan untuk memperbaiki situasi ini, ujar Valentino Rossi dikutip dari moto.it. The Doctor kian berang ketika dia melihat performa top speed tim Suzuki yang tercatat lebih baik dari Yamaha saat di Austria. Akan tetapi, meski mengeluhkan top speed yang masih lemah, The Doctor menjadi pembalap Yamaha yang tampil konsisten, terutama dalam 2 balapan yang berlangsung di Red Bull Ring. Hal itu diungkapkan oleh Franco Morbidelli, pembalap Petronas Yamaha SRT, yang melihat hasil yang diraih The Doctor pada balapan MotoGP Austria dan MotoGP Styria. Pada 2 balapan tersebut, Rossi masing-masing finish di urutan ke-5 dan ke-9. Dengan hasil tersebut bisa dikatakan The Doctor meraih hasil yang lebih baik ketimbang yang diraih oleh pembalap Yamaha lainnya. Akankah Valentino Rossi meraih hasil yang konsisten pada MotoGP Misano yang akan diselenggarakan di negaranya sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, share, dan like video kami. Sekian dan terima kasih.